Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer tanah air, yaitu terkait dengan rekrutmen P3K 2023, di mana sesuai dengan informasi terbaru bahwa dalam SSCASN terdapat honorer kategori 2. Bagaimana nasib P1 atau bagaimana kebijakan untuk nasib honorer P1? Bapak Ibu, simak penjelasan berikut dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen dan nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pendaftaran P3K 2023 di SSCSN ada pelamar honorer K2. Kebijakan untuk P1 bagaimana? Tentunya itu adalah satu hal yang perlu kita ketahui informasinya. Simak terus informasi berikut. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi terkait dengan pendaftaran P3K 2023 yang akan dimulai 17 September mendatang ini. Dan jadwal ini sesuai dengan jadwal usul dari BKN kepada Menpan RB. Sebagaimana pada usul tersebut, pengumuman pendaftaran P3K 2023 diawali dengan pengumuman yang akan disampaikan pada tanggal 16 September dan pendaftarannya dimulai 17 September 2023 mendatang ini. Badan Kepegawaian Negara atau BKN sebagai Ketua Panitia Seleksi Nasional atau Ketua Panselnas Calon Aparatur Sipil Negara atau CASN terus mempersiapkan SSCASN. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengatakan saat pendaftaran P3K 2023 di link SSCASN akan ada pilihan bagi pelamar. Ingat Bapak Ibu ya, akan ada pilihan. Jadi tentunya hal ini merupakan satu hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pilihan tersebut. Mau masuk untuk pelamar kategori umum maupun X honorer kategori 2. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, terus pantau informasi mengenai September bahwa pendaftaran CPNS 2023 dan juga P3K dibuka, BKN ubah fitur SSSN. Pelamar harus mengetahui hal tersebut. Jadi mirip pendaftaran tahun lalu saja. Ada pilihan klasifikasi pelamar, apakah umum atau honorer. Cuma tahun ini ada tambahan lokasi jabatan yang dilamar untuk formasi CPNS 2023 maupun P3K 2023. Ini kata Deputi Suharmen kepada jpnn.com pada hari Minggu 27 Agustus. Jika honorer K2 ada pilihan khususnya di SSCASN, bagaimana dengan guru lulus passing grade atau PG tanpa formasi P3K guru 2021-2022 yang statusnya prioritas 1 atau P1? Tentunya kita juga butuh informasi yang pasti terkait dengan hal tersebut. Deputi Suharmen mengatakan terkait dengan apakah masih ada kebijakan P1 ke depan. Dia belum tahu. Sebab ranah kebijakan itu ada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau berada di Kemenpan RB. Jadi untuk P1, saya belum tahu juga apakah masih ada kebijakannya untuk ke depan, ucapnya. Mengenai kualifikasi pendidikan dalam syarat pendaftaran P3K 2023, Deputi Suharmen menegaskan itu hal mutlak. Kualifikasi pendidikan tentunya akan menyesuaikan dengan syarat yang akan ditetapkan. Jadi kalau kualifikasi pendidikannya tidak sesuai, masa harus dipaksakan cetusnya. Lebih lanjut dikatakan Kemenpan RB tengah menggodok regulasi untuk pelaksanaan seleksi CPNS 2023 dan juga P3K. Begitu juga untuk regulasi khusus bagi honorer agar pengisian formasi yang disiapkan pemerintah bisa maksimal terisi. Sebelumnya, Deputi Suharmen juga mengungkapkan bahwa Kemenpan RB tengah menyiapkan regulasi khusus untuk honorer kategori 2 maupun tenaga non-aparatur sipil negara lainnya atau honor non-kategori yang sudah lama masa pengabdiannya di negeri ini.
Tujuannya untuk mempercepat penyelesaian honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN sehingga formasinya 80% akan dialokasikan untuk para honorer ini. Jadi pelamar umum tetap diberi kesempatan, tetapi dengan alokasi formasi sebesar 20%. Itu kebijakan besarnya pemerintah ya, ucapnya. Jadi dia juga menegaskan bahwa Kemenpan RB nomor 571 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun anggaran 2023 yang baru dikeluarkan pada 2 Agustus bukan untuk pengadaan P3K 2023. Kemenpan RB 571 2023 itu merupakan kebijakan yang sifatnya untuk optimalisasi pengisian formasi pada seleksi P3K teknis 2022 yang bertujuan mempercepat penyelesaian honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN yang sudah bekerja di pemerintah saat ini. Artinya, kebijakan tersebut diprioritaskan untuk mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non-ASN yang mendaftar pada P3K teknis tahun lalu, bukan tahun ini, kata Deputi Suharmen. Jadi itu satu penjelasan yang disampaikan secara tegas Bapak Ibu bahwa itu bukan untuk 2023, tetapi untuk penyelesaian honorer kategori 2 khusus untuk tenaga teknis 2022 yang lalu. Kemenpan RB menetapkan ada sebanyak 572.496 formasi aparatur sipil negara atau ASN nasional 2023. Ini data per 1 Agustus 2023. Jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN dan pemerintah daerah 493.634 aparatur sipil negara atau ASN. Alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat terinci ada sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.999 untuk P3K. Adapun di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 P3K guru, kemudian 154.724 P3K tenaga kesehatan, dan 42.826 P3K teknis. Proses seleksi akan dimulai pada September 2023. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa rekrutmen ASN 2023 fokus pada pelayanan dasar yang terdiri dari guru dan tenaga kesehatan yang ini menjadi formasi yang paling banyak disediakan. Hampir 80% formasi 2023 dikuasai oleh para guru dan para tenaga kesehatan. Anas menambahkan bahwa rekrutmen ASN juga dimaksudkan ini sebagai upaya untuk seoptimal mungkin menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau yang biasa disebut tenaga honorer. Diketahui jumlah tenaga non-ASN sebanyak 2,3 juta dan saat ini dalam proses diaudit oleh BPKP bersama dengan BKN. Tentu tujuan untuk diaudit Bapak Ibu supaya menghasilkan data honorer yang akurat dan akuntabel, serta diadakan validasi dan verifikasi terkait dengan keberadaan data honorer yang jumlahnya sebanyak 2,3 juta tersebut di BKN. Pemerintah, ujar Anas, secara konsisten memberikan afirmasi, menunjukkan keberpihakan untuk tenaga non-ASN atau honorer, juga kepada honorer kategori 2 karena mereka telah mengabdi. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan hal ini. Semoga impian Bapak Ibu honorer, terutama honorer kategori 2 dan honor non-ASN yang sudah lama mengabdi, bisa tercapai di tahun 2023 tahun ini. Oleh karena itu, tegas Menteri Anas selaku Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, rekrutmen ASN 2023 ini sebanyak 80% diantaranya untuk pelamar dari tenaga honorer non-ASN dan 20% untuk pelamar umum. Jadi Bapak Ibu honorer bersemangatlah, persiapkan segala hal yang dipersyaratkan untuk pendaftaran CPNS dan P3K di tahun 2023 tahun ini. Semoga impian Bapak Ibu honorer bisa tercapai semaksimal mungkin. Tentunya upaya dari Bapak Ibu honorer tidak akan mengkhianati hasil ketika semuanya sudah memenuhi persyaratan.
Tentunya juga terkait dengan hal ini syarat-syarat apa, ya itulah informasi yang perlu digali oleh Bapak Ibu honorer terkait dengan formasi khusus ini, yang mana ini merupakan juga jalur khusus bagi para Bapak Ibu honorer yang telah disediakan oleh pemerintah, walaupun nantinya ikut tes, tetapi karena prioritas honorer, maka jelas besar peluang untuk masuk menjadi ASN. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.